Halo semuanya, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pembahasan soal limit. Untuk nanti kita akan membahas beberapa soal-soal. Yang pertama saya akan ajarin bagaimana menyelesaikan soal limit x kuadrat dikurang 5x tambah 7 x mendekati 2. Ini dibaca x mendekati 2. Gimana caranya? Untuk soal ini kita hanya perlu cara substitusi. Artinya kita semua angka x di sini kita ganti jadi 2. Oke, x kuadrat berarti kita ganti jadi 2 kuadrat 5 kali x 5 kali 2 ditambah 7. Hasilnya 4 dikurang 10 tambah 7. 4 dikurang 10 min 6 ditambah 7 sama dengan 1. Terus contoh yang pertama, kita coba contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya, limit x kuadrat dikurang 1, x kuadrat ditambah 4x kurang 5, x mendekati 1. Cara yang pertama kita cek dulu apakah cara substitusi bisa untuk dikerjakan di sini. Kalau bisa nanti oke itu kita pakai. Tapi nanti kalau nggak bisa gimana? Kalau dia nanti menghasilkan 0 per 0, artinya dia jadi limit tak tentu. Jadi kalau dia limit tak tentu, kita cari solusi yang lain untuk cari cara yang lain. Oke. Misalkan kita ganti jadi 1, artinya 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat ditambah 4 kali x nya kita ganti 1 dikurang 5. Ini 0, ini 1 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan 0 per 0. Nah kalau 0 per 0 ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini jadi limit tak tentu. Terus gimana caranya supaya kita bisa kerjain ini tanpa pakai substitusi? Caranya kita cari seperti pelajaran matematika yang kelas 10 pemfaktoran. Oke, kita ingat kembali pemfaktoran di kelas 10 bagaimana caranya. Yang pertama yang di atas x kuadrat dikurang 1. Caranya berarti ini kalau kita ingat x tambah 1 x kurang 1. Itu untuk pemfaktoran yang di atas. Sekarang yang bawah, kalau misalnya kadang kita lupa x kuadrat 4x kurang 5 cara pemfaktorannya gimana, kita pikirin berapa kali berapa, min 5 kalau ditambah 4 dikali min 5 ditambah 4, artinya berarti berapa sama berapa ya, bisa 1 sama 1 dan 5. Nah masalahnya sekarang negatifnya di mana? Karena di sini ada negatif, berarti salah satunya ada negatif. Nah, kalau seperti ini. Oke, min 1 kali 5, min 1 tambah 5. Oke, itu udah benar. Tinggal kita buat akar-akarnya, x dikurang 1, x ditambah 5. Oke, atas bawah kita lihat udah ada yang sama, berarti harus kita coret. Kita coret di sini. Kalau udah kena coret, tinggal kita substitusi x mendekati berapanya. Oke, x mendekati 1 tadi, berarti semua yang sisa yang belum kita coret kita ganti 1. X tambah 1 x nya tadi tambah 5 sama dengan 2 per 6. Kalau kita kecilin jadi 1/3. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, limit x kuadrat dikurang 8x tambah 12 per x kuadrat dikurang 4 x mendekati 2. Cara yang pertama tadi kita cek dulu apakah cara substitusi bisa apa enggak. Kita substitusi langsung, x nya jadi 2, berarti 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 tambah 12 per 2 kuadrat dikurang 4. Oke, berarti 4 dikurang 16 tambah 12 per 4 dikurang 4. 4 kurang 16 berapa? Min 12 tambah 12 per 0. Ini jadi 0 per 0. Berarti ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia limit tak tentu. Berarti kita cari caranya gimana? Cara pemfaktoran. Oke.
harus pakai cara pemfaktoran. Oke, cara pemfaktorannya sama kayak yang tadi. Berarti kita cari faktor atas, cari faktor bawah nanti. Harus ada yang sama supaya bisa dicoret atas bawah. Oke, dikali 12 ditambah min 8 sama berapa? Min 6 sama min 2. Oke, dikali min 12, dikali 12 ditambah min 8. Nah, sekarang yang bawah. Berarti kalau yang bawah ini tinggal X tambah 2, X kurang 2. Kita cek apa udah ada yang sama. Kalau udah yang sama tinggal kita coret. Harus ada yang kena coret. Nah, kalau udah ada yang kena coret tinggal kita substitusi kembali. X mendekati berapa tadi? X mendekati 2. Nanti kita ganti semua X jadi 2. 2 kurang 6, 2 tambah 2. 2 kurang 6 berapa? Min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi jawaban hasil dari soal ini adalah min 1. Oke, semoga makin ngerti. Sekarang nomor 4, nomor 4, X kuadrat dikurang 9 X per X kuadrat kurang 5X tambah 6. Berarti kita substitusi dulu X mendekati 3 nya, langsung aja tanpa kita tulis apakah dia 0 per 0. Berarti 3 kuadrat 9, 9 kurang 9 0, berarti 0 atasnya, bawahnya apakah 0? 3 kuadrat 9 dikurang 9 dikurang 5 kali 3, 15. Oke, bawahnya juga 0, berarti 0 per 0. Artinya nggak bisa pakai cara yang seperti ini, substitusi. Jadi kita pakai cara pemfaktoran. Gimana cara faktorinnya? Sama seperti yang tadi. Berarti kalau yang ini X tambah 3, X kurang 3. Terus tinggal yang bawahnya. Berapa kali berapa? 6 ditambah min 2, min 5. Berarti berapa ya? Berarti min 2, min 3. Ada nggak yang sama? Harus ada yang sama. Kalau nggak sama berarti pemfaktoran kita yang salah. Ada yang sama, tinggal kita coret. Sisanya tinggal kita pindahin ke sini. Oke, kita substitusi. X-nya jadi 3. 3 tambah 3, 3 kurang 2. Berapa? 6 per 1. Satunya nggak usah ditulis, sama dengan 6. Jadi hasilnya 6. Oke, itu soal yang keempat. Sekarang kita lanjut yang kelima. Soalnya limit X kurang 4 per akar X dikurang 2, X mendekati 4. Cara yang pertama tadi, kita cek dulu dia, apakah bisa substitusi apa bukan. Kita cek X-nya 4, berarti semua X-nya jadi 4. 4 dikurang 4, 0. Oke, atasnya 0. Bawahnya, akar X, berarti akar 4 itu nilainya 2. 2 kurang 2, 0. Berarti 0 per 0. Limit tak tentu. Berarti kita cari proses yang lain. Gimana caranya? Saya tulis ulang dulu. Caranya kalau ada akar untuk limit, untuk mau dia penyebut atau pembilang, kita harus kali sekawan. Kita ingat pelajaran kelas 10, kali sekawan itu gimana? Tinggal kita pindahin ini ke sini sama di bawahnya. Tapi kalau di sini min, di sini harus plus. Sini harus plus, oke. Nah, tinggal kita kali. Cara kalinya biasanya kalau yang gampang dulu, yang bawahnya karena dia angkanya kembar. Akar X kali akar X, akarnya hilang, sisa X. Min plus min. 2 kali 2, 4. Oke, sekarang yang atasnya nggak usah kita kali, kurung aja. X kurang 4 dikali akar X tambah 4, tambah 2, Nah, kalau begini harus ada yang kita coret. Ada yang sama nggak? Ada, harus. Oke, kalau udah dicoret, tinggal kembali kita ke soal ya. X-nya mendekati 4. Berarti tinggal kita ganti X-nya mendekati 4. 4 akar 4 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Untuk limit ada akarnya begini caranya, harus dikali sekawan. Oke, demikian untuk pembahasan beberapa soal tentang limit. Nanti soal-soal berikutnya kita lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih.